cakap sikit dulu. Ya. Pejabat, kita ada Encik Liu daripada kita punya ibu pejabat, Encik Umar daripada ibu pejabat. Saya rasa siapa yang pernah berurusan dengan pasport pernah jumpa lah Encik Umar, betul? Ramai yang dah pernah jumpa dengan Encik Umar. Okey, dan kita ada wakil daripada kamu punya ejen. Ini Bapak Joki, PT Sahara, dan ejen-ejen lapangan lah. So sesi hari ini adalah untuk sesi lebih kepada ramah mesra. Ramah mesra antara ejen dan pihak ibu pejabat dan pekerja-pekerja yang berada di bawah ejen lah. Okey. Jadi saya serahkan kepada Encik Liu untuk sesi ini. Okey, selamat pagi bapa-bapa semua. Semua lewat PT Sahara ya? Ya. Ada PT lain? Ada. Ada PT mana? Tak ada. Tapi sini kami kumpulkan kalian dan yang lewat PT Sahara supaya kita ada sesi sosialisasi. Ada apa-apa permasalahan, bukan masalah saja, apa yang baik sila sampaikan juga sama PT, perumahan, gaji ataupun apa-apa yang berlaku lah. Jadi ini saja tujuan kami supaya nanti jika ada teman-teman yang mahu ke KL lagi, bukan di Suami saja, di negara lain pun sila berjumpa sama PT ataupun PL di lapangan lah. Okey, saya jemput Pak Coki untuk berbicara sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ini adalah inisiatif daripada pihak KLK ya kan, untuk kami monitoring mengenai kondisi kerja yang di bawah kami lah, yang diberikan oleh PT Sahara. Kami melihat langsung bagaimana keadaan semuanya di sini, bagaimana pekerjaan. Setelah kami dapat penjelasan dari sana di dalam bahwa ternyata di sini fasilitasnya lengkap sekali ya. Dan mungkin lebih lengkap lagi kalau saya dapatkan informasi yang jelas langsung dari semuanya ini untuk kita bawa. Kalau di sini juga saya bawa juga sub agent atau LPL ya, untuk supaya mereka tahu, supaya mereka juga bisa menjelaskan nanti kepada calon-calon pekerja yang mau bergabung dengan KLK. Tapi alhamdulillah saya kalau dengan KLK ini sudah hampir dari tahun 98, hampir 25 tahun. Alhamdulillah selama ini kita bekerja sama dengan bagus sekali dengan KLK, sehingga apapun keperluan KLK untuk kami bekerja, kami selalu boleh tuntaskan pagi. Nah, langkah lebih bagusnya kalau saya ingin mendengar langsung dari semua ini, kira-kira bagaimana puas tidak dengan bekerja di KLK, khususnya di Tuan Mi. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada kami untuk sebagai masukan buat kami. Mungkin ada yang ingin ya. Wakil. Wakil, ya. Kalau boleh wakil pekerja yang lama yang baru. Ini adalah ya, yang baru satu lepas Covid ini ya. Ini paling Covid. Ada campur-campur ya? Ada yang ini selepas Covid ya. Kayaknya saya agak anak buahnya Pahar ya ada. Hah? Ini Skotong. Iya. Oh iya. Bagaimana di sini? Kalau saya tidak salah, kalau Tuan Mi ini selalunya pekerja yang datang ini selalu titipan daripada keluarganya. Betul ya? Iya, betul ya? Iya. Jadi setahu saya Tuan Mi ini selalunya yang datang ini dari mereka yang kerja di sini. Jadi lama-lama sini hubungi keluarganya di sana, masuk Tuan Mi, saya masuk Tuan Mi seperti itu. Betul ya, seperti itu ya? Iya. Oh, gitu. Jadi sebelum masuk Tuan Mi itu sudah diberitahu keluarganya atau bagaimana? Maksudnya kondisi apa segala macam informasinya sudah Ya memang macam itu kan. Memang itu ya. Iya, setahu saya Tuan Mi lah seperti itu. Jadi jarang saya temui orang yang baru masuk belum tahu apa-apa Tuan Mi, tapi selalunya orang yang masuk Tuan Mi ini bilang, "Pak, saya ada saudara saya di sana dan saya disuruh masuk ke Tuan Mi. Saya mau Tuan Mi." Seperti itu, betul ya? Betul. Oke. Jadi apa yang terjadi, apa yang ini sekarang, jadi ada masalah enggak?
Sama sekali tidak. Kalau ada sebut apa? Ya. Kalau ada kita boleh buka. Dari segi gaji bagaimana? Saya tanya. Oke. 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 Mungkin kalau ndak oke Pak, ndak mungkin kawan-kawan lama di sini kan. Iya, betul. Saya 10 tahun sini. Hah? Oh, sudah 10 tahun. Oh. Dari dulu PT Sarah. Ya. 10 tahun sini. Sama Pak Lom, saya pun. Oh, Pak Lom. Oh Ya, iya. sering saya masukkan orang dulu ke kantor saya. 3 tahun saya kerja. Iya. Sama Pak Lom, sama itu ada si Putra. Ah, Itu geng-geng saya itu saya nyari di apa itu? Di kawasan. Oh, sudah 10 tahun. Iya. Oh, berarti terakhir ini 10 tahun. Saya tahu nanti majikan kalau masih mau pakai saya kan bisa disambung. Bukan. Kalau tak mau macam mana aku mau sampai 10 tahun. Kalau majikan masih mau, tapi Berapa tahun ke 30 tahun apa? Maksimalnya 13 tahun. Tapi terpulang pada umur kalian juga. 45 itu maksimal lah. Tapi kadang-kadang kalau di Indonesia dulu tuh dia karang. Jarang. Nah, dia apa tuh? Dia agak-agak. Umurnya 30 dia naikkan 35. ini sebenarnya yang hal begitu ini kesalahan zaman dulu ya. Masih kalau sekarang itu semua sudah dimasukkan. Tapi ini makanya kesulitannya sekarang seperti itu. Jadi kalau dulu kan wah, umur berapa? Kira-kiranya. Soalnya dia agak-agak lah. Iya, ini sekarang yang menjadi masalah adalah apa namanya pekerja-pekerja yang mau masuk lagi. Kadang umurnya dia akhirnya lewat jadinya. Begitu, Ya, Bang. Pak, saya bukan segini loh. Tapi ini kenyataannya di dalam KTP segini. Dan orangnya masih muda. Orangnya Udah umur 50 gitu. Tapi sekarang itu sudah tidak bisa lagi. Makanya sekarang ini kesulitannya untuk DKI yang mau masuk gitu. Nah, jadi misalnya kalau di bawah 45 masih bisa lagi. Maksimum 45. Jika tahun ini 43, kami rekomendasi pulang dulu. Harus pulang sebelum 45 itu bisa sambung lagi 10 tahun. Nah, itu. Jika tahun ini sudah 45, bila sambung sampai 13 tahun lah. Itu saja. Itu Dubai lah. Itu maksimalnya 45. Kalau sini sang tulung dasa umur dah. Sang tulung dasa ya ke? Oh, masih 45. Tapi kadang-kadang kesulitannya saya di PT ya. Kadang-kadang Pak saya mau tuami, sementara ladang sudah penuh. Ladang sudah penuh. Nah ini yang kadang-kadang "Wah, Pak saya mau dituami tapi saya sudah bilang sama itu masalah. Bapak, sebenarnya itu hari masa pemasukan pekerja. Ya. Lama yang datang pekerja, tuan kita mau masuk tuan ni, saya cakap saya pun tak boleh nak Berani nak masukkan, jamin. nak Ya. berani jamin pada Kita kamu. tangkap. Nanti saya cakap boleh pada kamu pasal syarikat pun kena hantar di ladang lain juga, Ya. bukan di ladang tuan ni saja. Betul. Jadi saya apa yang saya cuba cakap, saya cuba usahakan. Betul. Kalau tak boleh saya minta maaf dengan kamu awal-awal. Betul. Ya jadi begitu. Jadi maksud saya begini. Jadi kalau misalnya nanti ke depan ada perebutan baru lagi, kalau sudah punya ada saudara yang mau masuk dan mau sudah bilang tuan itu tapi kondisi ladang penuh sudah penuh, ya tolong dimengerti, dikasih tahu kepada mereka bahwa semua ladang KLK itu bagus, tidak ada masalah. Mungkin diletakkan di sepadan ya, di sepadan atau di satu negeri. Mungkin seperti itu. Jadi kadang-kadang saya minta uang Pak, tapi saya sudah ini saudara saya di sana. Nah ini yang kadang-kadang saya juga. Nah jadi mohon kalau misalnya ada untuk kedepannya ada saudaranya masuk, kalau memang ada kekosongan, ya silakan. Tapi kalau yang tidak ada kekosongan, silahkan dikasih pengertian kepada saudaranya itu di sana. Mungkin mengenai fasilitas tempat tinggal, bagaimana di sini? Bagus semua. Jadi tidak ada keluhan ini. Ada? Ada. Oh tidak ada. Jadi semua. Jadi ya ini yang kami perlukan karena bukan apa-apa, karena ini membawa memang sekian lama kami tidak pernah menemukan baik yang dari Kelantan, yang saya sekarang suplai dari Kelantan sampai yang di Johor, dari utara sampai selatan, hampir tidak ada keluhan. Jadi hampir semua ladang di GLK ini samalah informasinya, ya, bukan hanya di Tuani saja. Jadi ya alhamdulillah, jadi itu yang kita tapi tetap kita monitoring ya, khususnya program ini inisiatif dari pihak GLK yang kita juga sudah mengajukan dari dulu seperti ini.
baru kali ini terlaksana. Tidak perlu biaya apa-apa kan? Itu zero cost kita panggil. Betul. Jelaskan kepada mereka, ya begini loh sebenarnya. Kadang-kadang kita juga, saya bilang tadi, ya saya pun misalnya terkejut, kenapa ada ini dipungut. Oh. Sepak bolanya belum ada. Olahraga. Sukan. Sebenarnya masalah kita di sini, padang kita ni tak boleh digunakan sebab kita ada masalah dengan pengairan di sungai hadapan. So setiap kali hujan lebat, kita punya padang jadi kolam ikan. Tapi masih ada gelanggang apa tu, bola tampar, takraw, boleh pakai je. Ya, bola sepak tu memang padang tu tahu lah, di kaki kamu tenggelam kan kalau Pusal boleh, pusal kan. kalau yang padang tu kita nak usahakan. Nah, padang kecil dia. Tanah tu memang dia tempat tu memang tak sesuai nak buat padang bola pun dari dulu. Tapi kalau gelanggang, bola tampar dengan takraw yang dulu dekat itu Indonesia pun belajar sepak takraw. buat kan. Belajar orang main. Tak apalah kalau hantar wakil, kalau kena ada main juga apa-apa saja yang olahraga. Aku jumpa tuan kecil ke, jumpa kerani ke, nanti bincang lah. Hantar wakil ke apa. Boleh juga nanti. Kalau sehari-hari kau main, yang bincang nanti kau tahu lah. Gaji. Jadi rata-rata ini pada saat harga bagus, Rata-ratanya. rata-rata Paling Angkat buat dah. ya paling tinggi berapa? tinggi berapa? Ya, ada 6.000. Oh, mantap. Paling kurang Paling kurang. Paling kurang. lah. Ya paling kurang 3.000 sudah. Oh. Tapi bagi saya ada kalau orang Mantap. lain kan tahu. Dia rajin. Yang lain maksud saya begini. Nah, Lagi kalau ini bapak Pak, ini ini bisa sendirian. 3 sebegitu, yang lain sama tidak? 30. Hah? Bisa sampai kayak bapak ini? Lebar rumah apa? Berapa rumah ada sana? Dapat kerajaan Sudah berapa? kerja. Tergantung kerajinan lagi orang kan. Oh, Kang Ciko. Oh, gitu belum potong gua. Busa. Sudah, Pak? Busa. Saya jaga masuk. Masuk. Oh, jaga. Kalau Sudah? masuk selama sini tidak pernah ada. Berapa paling tinggi dapat? 5.000, 7.000. 3.000. Paling rendah? Tidak pernah gaji 4.000 penjara. 2.000. Ini bukan senang lah. Bukan senang. Ini aja bos. Apa bisa gaji Oh. banyak pada Tinggi kawan-kawan. juga. Tergantung juri pendapatan lah. Wah, Kalau kita kuat, kerajinan, tentang kerajinan. Kerajinan termasuk satu orang. Ini sudah kena bayar teks. tapi kan kerja sampai Ada sore. potongan kan? iya. Pastilah. Lepas itu sendirian. rajin Kalau sudah. mati sendirian. Teman. Tak ada orang tahan kayak gitu. Oh gitu. Yang lainnya nggak tahan, padahal lebih muda dari sini. Ya berat ya. Ya. Kalau gitu Iyalah, kerajinan kita rajin dapat hasil. Tidak boleh. Nama kan sekarang harus ikut aturan internasional. Tidak boleh ada paksaan untuk bekerja itu. Dan kita Cuman mau maksud pingin saya, banyak kerja Maksud semua. saya, untuk apa sih dia merantau, ya kan? Kalau hanya dapatkan biasa-biasa saja, begitu loh. Kan yang utama sih dia datang ke sini adalah untuk mendapatkan, untuk nabung, untuk membeli sesuatu di Lombok kan? Iya. Bisa beli sawah atau bisa beli apa segala macam kan, seperti itu. Nah itu yang maksud saya gitu. Kalau sudah datang ke sini hanya bekerja biasa-biasa aja, saya rasa rugi, sudah jauh-jauh ninggalin anak istri kan. Tapi kalau misalnya bisa seperti bapak ini, wah luar biasa ya. Itu makanya kita bilang tadi cakap tadi di rumah sekarang atas ini. Oh gitu. Maksud saya bagi Sida karena 7.000 sudah dapat. Bagi yang lain, Yang lain jarang pun dapat 1.500 jarang. nggak ada ya. Minimum 2.000. Minimum berapa? Ada yang minimum berapa? Di bawah 2.000 ada nggak? Nggak ada. Ada 2.000 ke atas. 2.000 ke atas. 2.000 ke atas. Iya. Hah? Oh. Oh gitu.
Cuman maksud saya ini kadang-kadang yang agak-agak muda-muda, saya dengar informasi lah, yang muda-muda justru lebih kurang mendapat. Tergantung di pekerjaannya itu, Bu. Posisi? Tergantung kerja, jenis kerja. Oh ya, bawa tracker pasti ya, lebih ini lah. Kerja lebih masing. Oke. Posisi saya. Oke. Bedanya itu kan. Sida berapa? Tiap bulan? 3.000 dapat, Pak. Oh. Iya. 2.800. Nah, 2.800 kemudian yang Sida bisa tabung, yang Sida bisa kirim tabung 1 bulan itu berapa? Itu yang penting. Itu yang penting. Salahnya mahal. Barang-barang mahal. Ada kedai kan di? Ada. Ya. Beras saja sekarang 24 ringgit. Yang 5 kilo. Sekarang Itu Sida beras apa? Beras yang biasa itu. 4 kilo. Yang 5 kilo. Satu dunia barang mahal. Iya. Iya. Memang di Indonesia juga lagi naik harga beras. 400. Indonesia sudah 400. 400.000. Satu kilo itu. Kamu dikirimin beras bos dari sana. Terus dengan nganggur Pak, penghasilan tidak ada, harga barang naik. Ya, karena kebutuhan pokok itu memang lagi terbatas karena Mana-mana banyak- mahal. ada yang perang apa segala macam, banyak negara-negara yang tidak mengekspor. Makanya kita pun Indonesia Minyak mentah bisa. gitu, tidak akan asing mendengar berita-berita begitu. Tapi kalau Sida misalnya seperti beginilah membawa, tapi biasanya seperti saya bilang kalau tuan mie ini dia biasanya jarang dari orang luar, selalunya adalah pesanan. Mungkin Sida sudah pesan sama saudara-saudara itu di sana. Tidak ada yang 2 tahun lagi, Pak. Oh gitu? Ada 4 tahun, 5 tahun baru pulang. Betul. Ini yang sekarang yang dimaui oleh pihak majikan. Dalam arti kata kalau bisa lebih dari 2 tahun lah, 3 tahun minimum. Minimum 3 tahun. Dan dari segi hasil pun kalau 2 tahun saya rasa masih belum ya. Minim. Hah? Masih minim kan? Kalau 3 tahun saya rasa ada lah yang mesti ada ya. Jadi itu yang diminta pihak majikan. Jadi selalu saya sarankan minimum 3 tahun. Ya kalau seperti Sida bisa bertahun-tahun ya bagus, luar biasa lah. Tapi minimum 3 tahun. Tapi untuk kontrak kita yang asli berapa? 2 tahun. Asli kontrak 2 tahun. Tetapi untuk bagi saya kalau sudah 2 tahun saya rasa kurang. Kalau sudah 3 tahun itu pasti cukup untuk bisa beli sawah, tanah atau apa di sana, bangun rumah atau apa gitu. Karena apa? Kalau sudah pulang, masuk lagi, proses lagi kan? Iya. Kalau nikah langsung nggak ada uang. Ada lagi. Cukup itu, Pak. Iya itu. Tapi kalau sini misalnya langsung perpanjang, otomatis ada uang itu ya. Ini berkenaan kontrak asal, kontrak aslinya 2 tahun. Sebab biayanya semua ditanggung oleh majikan. Jadi tahu ya. Jadi jangan pulang terus. Bila pulang terus nanti harus diproses semula sebagai pekerja baru. Jadi prosesnya lama. Kemungkinan tiada kebutuhan duduk di sawah saja lah. Tapi kalau pulang bercuti 2 bulan, pulang semula itu gratis. Itu yang kami sarankan. Jadi bisa kerja sampai 10 tahun. Dan jika memang